Anda kembali di iNewsroom bersama dengan saya Reinhard Sirait. 3 bakal capres di pemilu 2024 telah diusung. Ada Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo siap bertarung di Pilpres 2024. Elektabilitas ketiganya berjalan kompetitif berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Pemilu semakin dekat, silaturahmi antar partai politik pun semakin giat. 3 kandidat bakal calon presiden pun telah diusung. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo siap bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024. Lalu bagaimana dengan elektabilitas ketiganya? Sejumlah lembaga survei merilis data perolehan. Pada survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dilakukan 25 hingga 28 April 2023, elektabilitas Ganjar Pranowo 20,8%. Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas 15,8%, sedangkan elektabilitas Anies Baswedan berada di 11,4%. Elektabilitas Ganjar naik pasca deklarasi capres oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya elektabilitas Ganjar hanya 13% pada momen batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sedangkan dalam survei Poltreking Indonesia pada 9 hingga 15 April 2023, Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan elektabilitas 33%. Ganjar mengikuti dengan 31,1%, sementara Anies Baswedan berada di angka 22,4%. Elektabilitas Prabowo naik signifikan pada April. Pada Februari 2023, elektabilitas Menteri Pertahanan ini berada di angka 26,1% dan Maret 27,2%. Survei digelar saat mencuat polemik pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 dan sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan calon presiden. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis survei elektabilitas calon presiden dengan simulasi 3 nama. Survei digelar 11 hingga 17 April, melibatkan 1.220 responden. Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi yakni 34%, diikuti Prabowo Subianto dengan 31,7% dan Anies Baswedan 25,2%. Selanjutnya rilis lembaga Survei Populi Juni 2023 atau 8 bulan jelang pemilu, elektabilitas baca pres Ganjar Pranowo mulai melesat paling tinggi. Dalam simulasi 3 tokoh calon presiden, Ganjar Pranowo tertinggi dengan 35,8%, disusul Prabowo Subianto 33,4% dan Anies Baswedan 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, salib menyalip antar capres di 2024 akan kita bahas elektabilitasnya bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung. Ada politisi dari PDI Perjuangan, ada Bang Andreas Hugo Pareira, Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan juga analis politik Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Bang Adi Praitno. Selamat sore Bapak-bapak, apa kabar? Sore, Reinhard. Ya, sore, Reinhard. Selamat sore. Kita mau membahas spesifik soal elektabilitas capres yang sejauh dari temuan lembaga survei, saya melihat belum ada yang dominan, baik jagoannya Bang Andreas dan juga jagoannya Bang Habibur Rahman. Apa evaluasi dari masing-masing partai politik terkait dengan capres yang elektabilitasnya ini belum dominan dibanding dengan yang lain? Saya mau ke Bang Andreas terlebih dahulu. Ya, kalau dengan hasil survei seperti ini, tentu pertanyaan kita mana hasil survei yang paling tepat gitu. Kemudian yang kedua ya artinya dengan beragamnya hasil survei seperti itu ya tentu semuanya masih terbuka gitu. Apalagi sampai sekarang juga ya belum diputuskan siapa calon wakil presidennya. Karena kalau kita lihat calon wakil presiden ini akan menjadi ya faktor yang determinan faktor juga untuk ya ke depan siapa yang akan memenangkan kontestasi ini gitu. Oke, jadi Bang Andreas melihat kalaupun belum ada yang dominan, ini karena cawapres belum diumumkan ya? Salah satunya gitu. Salah satunya tentu karena faktor ya cawapresnya belum diumumkan dan situasi ini masih cukup punya waktu sampai dengan ketika nanti diputuskan dan di dalam arena permainan nanti, yaitu ketika memasuki masa kampanye nanti.
Oke, kalau dari Bang Habibur Rahman bagaimana melihatnya? Pak Prabowo juga ternyata belum dominan-dominan sekali dibanding dengan Pak Ganjar, bahkan di beberapa survei kalah tipis dari Pak Ganjar Pranowo. Ya, tadi yang kita ini Litbang Kompas dan indikator yang lebih baru sebetulnya nggak ada di data tadi. Tapi nggak ada masalah. Tapi menurut kami memang survei ini menjadi salah satu rujukan bagi kami dalam konteks menentukan strategi dan taktik pemenangan ke depan. Ya. Kenapa? Karena tentu semua lembaga survei, apalagi yang ada 5 atau 6 lembaga survei yang paling banyak, track recordnya paling bagus, ya, tentu melakukannya dengan metodologi yang juga tidak ada masalah. Ya. Nah, kalau situasinya saat ini belum ada yang mendekati atau melampaui 50%, menurut kami wajar-wajar saja karena waktunya masih agak panjang. Ya. Walaupun kalau persentasenya orang yang menyatakan pilihan, kalau kita acu ke indikator, ya, indikator politik ke Pak Burhan, ya, sudah lebih banyak orang yang menyatakan pilihan dari survei-survei yang disebutkan tadi, ya, yang di bulan April, ya. Di bulan Juni Pak Prabowo unggul, tetapi jumlah orang yang menyatakan pilihan sudah semakin banyak. Orang yang masih belum menyatakan pilihan sudah semakin sedikit. Nah, tapi tetap saja belum menyentuh angka 50%, ya, keunggulan Pak Prabowo ini. Kami tentu tidak jumawa, ya, tapi setidaknya ini garis besar strategi yang kami lakukan sudah lumayan tepat. Oke. Yaitu apa? Pertama, kami memang mendorong maksimalisasi peran Pak Prabowo kerja di kabinet. Oke. Dan peran para legislator Gerindra di lembaga-lembaga eksekutif. Oke. Itu yang kita lakukan. Dan ini kan masih banyak event, Pak. Akan ada event penentuan cawapres, pengumuman cawapres. Kemudian juga ada event kampanye terbuka. Oke, baik. Jadi kalau cawapresnya sudah strategi tetap disiapkan, ya, memaksimalkan bagaimana seorang Prabowo Subianto, begitu ya, Bang Habibur Rahman? Kami sebetulnya di Minggu Tenang, ya, itu sudah di atas 50%. Oke. Prabowo. Oke. Jadi sudah meyakinkan untuk hari H-nya. Oke, nanti saya bicara strategi Pak Ganjar, tapi sebelum itu saya ke Bang Adi Praitno dulu. Bang Adi, ada yang salah tidak menurut Anda dengan para kandidat yang sekarang belum ada yang dominan, padahal ini sudah 4 bulan lagi menjelang pendaftaran? Apakah itu karena faktor cawapres yang belum diumumkan atau memang sosoknya sendiri yang belum mengangkat? Ya, saya kira memang kalau melihat kecenderungan rata-rata belum ada kandidat yang secara masif dan agresif melakukan kampanye-kampanye politik, Reinhard. Ini kan masih terkesan setengah hati karena posisi mereka yang saat ini sedang menjabat, ya, secara politik. Karena belum memasuki tahapan kampanye di bulan November misalnya, atau fase kampanye. Misalnya Ganjar Pranowo ini kan juga sedang menjaga ritme gerakan politiknya. Misalnya menggerakkan gerakan politik itu hanya sebatas weekend karena posisinya sebagai gubernur. Begitupun dengan Pak Prabowo, kelihatan misalnya agak cukup hati-hati karena takut dikhawatirkan memanfaatkan posisi politiknya sebagai Menhan. Kan begitu biasanya pembicaraan publik. Dulu yang agak agresif itu sebenarnya Anies Baswedan sejak dideklarasikan pada bulan Oktober. Cuman Anies ini kan tidak muncul secara signifikan, mungkin karena tidak ada momentum politik yang menjadi diferensiasi sehingga publik itu tidak terlampau dominan untuk memilihnya. Tapi kalau membaca hasil survei sebenarnya sederhana bagi saya, Reinhard. Pertama, kalau dilihat dari data-data survei yang ditampilkan tadi oleh teman-teman iNews misalnya, ini kan selisih di antara calon, terutama Ganjar dan Prabowo, ini masih dalam rentan margin of error, 2-3%, ya. Artinya tidak ada yang bisa mengklaim siapa yang lebih unggul atau siapa yang kalah, ya. Nah, kenapa? Soal selisih margin of error ini bisa yang unggul itu Prabowo, bisa juga yang unggul itu Ganjar, bisa yang kalah itu Ganjar, bisa juga kalah itu Prabowo Subianto. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita membaca survei, ada yang disebut dengan undecided voters. Undecided voter kita itu sampai saat ini dari statistik kita yang masih tinggi, ya, Bang Adi, ya? Sekitar 15%. Nah, 15% ini kan bisa diklaim milik PDIP, bisa diklaim miliknya Gerindra semua, bisa diklaim juga miliknya Poros Perubahan. Dan pada saat yang bersamaan kita juga mengenal swing voters.
swing voter ini adalah orang-orang yang menyatakan sudah memilih, tapi sangat mungkin mereka Oke. itu akan berubah nantinya. Kapan Oke. akan berubah? Tentu kalau konfigurasinya politik secara signifikan. Swing voter ini angkanya signifikan loh, Iya. sekitar 17%. Oke. Orang sudah menentukan pilihan, tapi di end of the day-nya mereka mengatakan sangat mungkin pilihan politiknya akan berubah. Oke. Ini kemudian membuat kenapa peta politik menuju 2024 sangat ketat gitu ya, dan cukup dinamis. Belum ada yang dominan, swing voternya tinggi dan undecided voternya juga tinggi. Oke. Jadi tidak ada satupun yang sebenarnya bisa mengklaim Ya. paling unggul di atas segala-galanya dan merasa paling kalah di atas segala-galanya. Oke, baik. Saya ke Bang Andreas Parera. Bang Andreas, yang jelas tadi Bang Habibur Rahman sudah menjelaskan bahwa salah satu strateginya adalah memaksimalkan bagaimana seorang peran Pak Prabowo Subianto di pemerintahan yang juga mungkin dikaitkan dengan kedekatan dengan Pak Joko Widodo begitu. Apa strategi yang kemudian disiapkan oleh PDI Perjuangan, oleh grassroots untuk bisa mendongkrak elektabilitas Pak Ganjar Pranowo? Ya, salah satu hal ya, ini fakta ya, seperti tadi yang disampaikan Mas Adi tadi itu betul, artinya dengan keterbatasan waktu karena masih dalam tugas itu juga membatasi ruang gerak, dan itu juga kelihatan misalnya di dalam berbagai survei ya, ini memang yang selalu ditampilkan kan hanya hasil akhir ya, itu elektabilitas kan. Tapi sampai pada elektabilitas itu tentu kita harus memperhatikan juga ya popularitas, tingkat kedikenalannya dan tingkat kesukaannya gitu. Di dalam tingkat kedikenalan itu di hampir banyak survei yang kami perhatikan, tingkat kedikenalan daripada Pak Ganjar ini masih di bawah dari masih sekitar 80% ya Bang Andreas ya? Ya, masih di bawah dari capres yang lain. Tapi tingkat kesukaan terhadap Pak Ganjar itu di atas dari yang lain. Gitu. Oke. Sehingga Pak Ganjar ini membutuhkan lebih banyak dikenal gitu, lebih banyak di daerah-daerah dikenal, bukan dikenal sebagai calon presiden, karena selama ini beliau dikenal lebih sebagai calon gubernur atau sebagai gubernur lah. Oleh karena itu hal yang perlu dilakukan oleh Pak Ganjar adalah ya makin banyak keliling ke berbagai wilayah untuk lebih dikenal sebagai calon presiden. Karena dia punya potensi lebih disukai dibandingkan dengan calon-calon presiden yang lain. Itu satu hal. Nah, kemudian hal yang lain juga tentu ada kaitan dengan tadi yang saya sebut, yaitu keputusan cawapres. Nanti kita tunggulah, karena saya melihat bahwa itu juga akan menjadi faktor yang ikut menentukan, menjadi determinan faktor, sehingga ketika itu diputuskan dan juga berkaitan dengan keputusan terhadap yang lain gitu. Dari dalam hal ini tentu keputusan dari cawapres yang lain juga akan ikut menentukan bagaimana akselerasi daripada suara ini atau dukungan ini ke depannya gitu. Baik. Bang Habibur Rahman, kalau pakai logika yang tadi disampaikan oleh Bang Andreas Parera bahwa pengenalan Pak Ganjar kan masih di bawah, jadi masih ada waktu dan masih ada sekian persen untuk itu dimaksimalkan sehingga bisa nanti terkirim mengubah elektabilitas. Sementara pengenalan Pak Prabowo ini saya pikir mungkin banyak survei sudah menyebut sudah sangat maksimal, tapi surveinya masih di sana. Ya, kalau kita sih nggak mempermasalahkan strategi para kompetitor ya. Kami fokus pada strategi dan asumsi dan perhitungan-perhitungan kami sendiri. Ya, kami tentu punya juga perhitungan yang mungkin saja berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andreas. Ya, monggo saja, nggak ada masalah. Cuma kalau Pak Prabowo justru karena modelnya sudah sangat kuat, rakyat sudah sangat tahu program-program beliau ya, dan semakin mendekati, semakin membesarnya orang yang mau memilih ya, yang menyatakan pilihannya, itu Pak Prabowo semakin unggul. Coba deh lihat trennya kan, semakin kesini Pak Prabowo semakin unggul. Walaupun memang belum langsung di atas 50%. Dan ini bukan segitu-segitu saja, Pak Prabowo kan sempat tertinggal hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun tertinggal ya. Tapi setelah deklarasi ya resmi, lalu banyak sekali event-event Pak Prabowo menunjukkan kinerja yang maksimal, support yang maksimal terhadap Pak Jokowi, ya loyalitas dan lain sebagainya, mungkin dinilai publik sebagai salah satu hal yang
menambah apa yang selama ini sudah ada di Pak Prabowo. Jadi tentu kita memandang semua hal dengan percaya diri dan rasa optimis tanpa bermaksud merendahkan rekan-rekan kami kompetitor. Oke, ada tambahan Bang Adi Praitno dari penjelasan dari masing-masing. Bang Habibur Rahman menjelaskan, tadi Bang Andreas juga menjelaskan soal tingkat pengenalan dan lain segala macam. Ya, saya kira peta politik secara umum masih dinamis. Kalau mengutip Bang Andreas, popularitas Ganjar itu 85%, Prabowo Subianto itu sudah mentok 100%, hampir semua orang kenal ya, karena memang punya tabungan popularity yang cukup panjang. Ya. Tinggal diukur selisih elektabilitasnya seperti apa. Bang Andreas sepertinya ingin menjelaskan kalau popularitasnya Ganjar itu 95%, kok rasa-rasanya akan melesatkan, kira-kira begitu jawabannya. Itu pertama. Yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya saya melihat antara Prabowo dan Ganjar ini kan karena selisihnya cukup ketat ya, belum ada amplifikasi dari mesin politik yang secara signifikan ya, yang saya lihat ya. Mungkin karena posisi politik saat ini baik Ganjar ataupun Prabowo yang masih menjabat sebagai pejabat publik yang takut dikhawatirkan menjadi bahan bulian dan abuse of power ya. Saya belum melihat misalnya PDIP, kemudian P3, kemudian Perindo, Hanura mengamplifikasi secara maksimal wajah-wajah Ganjar misalnya di atribut, billboard secara maksimal. Ini juga akan menunjukkan betapa kerja-kerja politiknya baru mau dipanaskan. Begitu dengan Prabowo Subianto. Kunjungan-kunjungan politiknya kan tidak terlampau kelihatan terasa. Paling 1-2 bareng sama Jokowi, ataupun di atribut-atribut baliho dan spanduk itu muncul di caleg-caleg Gerindra. Tapi belum muncul misalnya di spanduk-spanduk PKB. Ini kan juga bisa menjelaskan kenapa tingkat elektabilitas mereka itu belum muncul secara signifikan. Ya baru kisaran angka 32 ataupun 34%. Tapi ini yang saya kira yang menjadi penentu sebenarnya siapa yang naik elektabilitasnya naik secara signifikan kalau kita membaca preferensi pemilih adalah mereka yang satu yang melakukan kerja politik yang cukup konkret, terutama capres-capres yang menurut mereka sangat gampang diajak selfie, sangat gampang diajak berkomunikasi, sangat gampang untuk beranjang sana face to face. Itu adalah preferensi pilihan politik mereka. Itu artinya apa? Door to door, kemudian kampanye, menyapa langsung masyarakat adalah hal yang paling mungkin menjadi preferensi utama seorang pemilih itu untuk memilih calon presiden di 2024. Yang sepertinya akan diuji apakah Prabowo Subianto ataukah Ganjar Pranowo bisa memenuhi harapan publik yang menurut mereka capres yang mereka sukai dan akan dipilih adalah mereka yang sering bertemu dengan mereka. Jadi sekarang akan semakin masif ya berarti Bang Andre, Bang Habibur Rahman terakhir untuk menggerakkan mesin politik bahkan nanti sampai ke pendaftaran dan setelah itu masuk ke kampanye. Ya, tentu ya kita ini juga caleg juga akan mulai bergerak ya karena sebentar lagi kan DCT. Jadi kita pasukan caleg pun akan all out. Baik, Bang Andreas terakhir singkat. Ya, saya kira dari aspek mesin partai ini memang belum sepenuhnya, tapi sudah mulai panas. Kalau artinya memanaskan mesin ini sudah mulai berjalan dan ya nanti pada saatnya ketika sudah diumumkan calon presiden dan wakil presiden ini akan mempercepat akselerasi yang terjadi di situ. Ya, dan sudah mulai ada info tipis-tipis ya soal cawapres Pak Ganjar akan diumumkan September kata Mas Hasto. Kita akan tunggu seperti apa strategi masing-masing dari Bang Habibur Rahman dan juga Bang Andreas Pereira. Terima kasih banyak waktunya. Bang Adi Praitno juga terima kasih banyak. Selamat sore. Sehat selalu semua.